Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul The Corpse of Anna Fritz. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan seorang petugas kebersihan bernama Pau yang sedang membawa mayat ke kamar mayat. Mayat itu adalah seorang aktris Spanyol yang populer dan cantik bernama Anna Fritz. Pau dengan hati-hati mengantar sosok tak bernyawa itu di samping mayat lainnya, lalu memperlihatkan wajahnya untuk mengambil foto. Dia mengirimkan foto itu ke salah satu temannya bernama Ivan. Tak lama kemudian, Ivan ditemani oleh temannya, Javi, menuju ke rumah sakit yang sama. Saat ketiganya mulai mengobrol, Ivan tiba-tiba bertanya apakah Pau telah melihat sekilas bentuk tubuh Anna tanpa selai benang pun. Dan Pau pun dengan bangga mengatakan iya. Ia juga mengungkapkan bahwa mayat Anna akan tetap berada di kamar mayat sampai hari besok. Mendengar hal tersebut, Ivan menjadi sangat penisirin untuk menyaksikannya sendiri. Sehingga dia pun merayu-rayu Pau untuk mengizinkannya masuk. Namun, menurut Javi, hal tersebut tidak pantas dan berbahaya. Dia mencoba meyakinkan Ivan untuk pergi, tetapi Ivan tampaknya sudah bludrek. Dia bahkan memaksa Javi untuk ikut dengan mereka. Di adegan berikutnya, ketiganya naik lift ke ruang bawah tanah. Ketika mereka akhirnya sampai di kamar mayat, Pau pun mengerjai teman-temannya dengan menarik spray dengan cepat, memperlihatkan mayat seorang wanita tua. Teman-temannya pun terkejut dengan apa yang mereka lihat, tetapi Pau menyuruh mereka untuk santai karena ini bukan Anna. Dia kemudian mengajak mereka ke mayat wanita cantik itu dan akhirnya memperlihatkan wajahnya. Ivan menarik spray lebih jauh ke bawah dan mulai membelai dada Anna, mengatakan bahwa Anna bahkan tidak terlihat seperti orang mati. Setelah itu, ketiga bandot itu kemudian mengambil dosis narkotika dan mulai mabuk-mabukan. Ivan yang tergila-gila pada Anna membuka seluruh spray yang menyelimuti tubuh Anna dan berniat untuk menggagahinya. Dan di saat kebejatannya itu ditonton oleh Pau, Javi di sisi lain tampak muak. Dia ingin pulang secepatnya, tapi Pau mendesaknya untuk tetap bersama mereka sampai giliran Pau tiba. Dan ketika Pau hendak memulai aksi bejatnya itu, tanpa undangan, tanpa angin, dan tanpa aba-aba, Anna terbangun dan kembali sadar. Akan tetapi dia tampak lumpuh dan dicekam rasa takut. Melihat hal ini, Pau pun kaget setengah matang dan berteriak ketakutan, membuat teman-temannya segera mendatanginya. Setibanya mereka di sana, Javi yang waras langsung saja mengambil inisiatif dan mendekati Anna, menyuruhnya untuk tetap tenang. Dia juga memberinya segelas air dan selembar kain. Merasa situasi agak mendingan, Javi menoleh ke Pau dan bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun, baik Pau dan Ivan merasa sangat panik dan ketakutan karena mereka tahu apa yang mereka lakukan sebelumnya dapat membuat mereka dalam masalah gede. Saat ketiganya berdebat, mereka dikejutkan oleh langkah kaki seseorang yang datang ke kamar mayat. Mereka pun buru-buru mematikan lampu dan menutupi tubuh Anna, lalu bersembunyi di balik kasur jenazah. Anna mencoba untuk memanggil petugas itu, tapi dia sangat lemah dan bahkan tidak bisa bersuara. Setelah petugas kebersihan itu pergi, Javi bergegas kembali ke Anna dan mencoba menenangkannya. Mereka bertiga kemudian dihadapkan pada dua pilihan. Mereka dapat melaporkan bahwa Anna sudah hidup lagi dan menghadapi tuduhan pelanggaran pemerkosaan, atau mereka dapat membunuhnya dan menutupi kejahatan mereka. Ivan Simbalelo menegaskan bahwa karena dunia percaya bahwa Anna sudah mati, maka membunuhnya dan menyembunyikan kejahatan mereka akan menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, Javi berpikir sebaliknya. Dia ingin menyelamatkan Anna dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia kemudian menyeret kasur jenazah Anna ke arah pintu untuk mengeluarkannya dan menemukan bahwa pintunya terkunci. Lebih parah lagi, Pau telah meninggalkan kuncinya di luar. Saat ketegangan di ruangan meningkat, Javi mulai berteriak meminta tolong, tetapi Ivan sekali lagi mengintervensi dan menariknya. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran hebat, yang diakhiri dengan Ivan memukul kepala temannya itu dengan sangat keras. Tak lama kemudian, Ivan menyadari perbuatannya dan mencoba meminta maaf pada Javi. Sayangnya, hal ini sudah terlambat karena Javi mulai kehilangan banyak darah.
Menyadari situasi semakin kacau, Ivan memutuskan untuk meninggalkan Harvey di ruang isolasi rumah sakit, di mana dia dapat ditemukan dengan mudah. Beberapa saat kemudian, petugas kebersihan lain kembali memasuki ruangan, mendorong Pau untuk keluar dan berinteraksi dengannya. Sementara itu, Ivan meletakkan tangannya di atas mulut Anna untuk mencegah Anna bersuara. Dia kemudian menatapnya dengan penuh ancaman, seolah-olah dia tidak memiliki penyesalan sama sekali. Sementara itu, kembali di luar, Pau berpura-pura bahwa dia secara tidak sengaja terkunci setelah lupa menaruh kuncinya. Petugas kebersihan mempercayai ceritanya dan meminta untuk melihat jenazah Anna. Tetapi, Pau dengan terampil berhasil membawanya pergi dari kamar mayat itu. Kembali di dalam kamar mayat, Ivan merasa menyesal karena dia telah menyerang temannya sendiri. Ia berusaha untuk membuat Harvey tetap terjaga dan menekan lukanya. Namun, semua usahanya sia-sia karena Harvey pun akhirnya meninggal. Hal ini membuat kedua temannya sangat syok dan merasa bersalah. Pau pun menangis, takut menghabiskan seumur hidup di balik jeruji besi. Namun, sikap Ivan tiba-tiba berubah dan dia mendapat ide lain. Ia juga ingin membuang jenazah Harvey agar pihak berwajib tidak curiga. Sementara itu, Anna tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan menjadi ketakutan. Dia memohon untuk dibebaskan, bahkan berjanji untuk tetap tutup mulut. Pau mempertimbangkan untuk membebaskannya, tetapi Ivan kembali mengintervensi dan menariknya keluar ruangan. Dia kemudian mendesak Pau untuk tetap fokus pada rencana mereka. Dia yakin Anna akan menceritakan semuanya kepada pihak berwenang jika mereka membiarkannya hidup. Saat keduanya terus berbicara, Anna diam-diam 1000 bahasa berhasil turun dari kasur. Dia kemudian mencari sesuatu di saku Harvey dan menemukan ponselnya. Pada saat yang sama, Ivan memergokinya sedang beraksi dan buru-buru merebut telepon darinya. Anna pun memberitahu bahwa dia sudah menelpon ayahnya dan memberitahu bahwa dia sudah sadar kembali. Ivan memeriksa telepon dan setelah menemukan nomor yang sudah dihubungi, dia pun panik dan yakin bahwa mereka dalam masalah besar. Mereka pun dengan gugup mengantar Anna kembali ke kamar mayat. Namun dalam perjalanan, nomor tak dikenal menelpon ponsel Harvey. Ivan menjawab panggilan sambil Pau memastikan Anna tetap diam. Yang membuat mereka lega, Ivan mengetahui bahwa panggilan itu tidak pernah terhubung sepenuhnya. Dia hanya berhasil menelpon ayahnya selama beberapa detik. Setelah kembali ke kamar mayat, Ivan yang marah menampar Anna karena kelakuannya. Dia kemudian keluar untuk mencari beberapa peralatan yang bisa dia gunakan untuk membedah tubuh Anna. Setelah dia pergi, Anna mencoba meyakinkan Pau untuk membebaskannya. Dia juga memperingatkannya bahwa Ivan adalah pembunuh yang tidak akan segan-segan membunuh teman-temannya. Pernyataan itu membuat Pau berpikir sejenak, tetapi kemudian dia mengabaikannya dan mengikatnya kembali. Tidak punya pilihan lain, Anna pun mengarang cerita, mengklaim bahwa Ivan mencekik Harvey di hadapannya saat Pau tidak ada di kamar mayat. Sayangnya, Pau sekali lagi mengabaikannya dan menempelkan selotip di mulutnya. Sementara itu di luar, Ivan terjebak di balik kontainer karena ada beberapa perawat berkumpul di sana untuk merokok. Sementara Pau menyibukkan diri dan membersihkan kamar sebelah, Anna dengan hati-hati melepaskan selotip dan membebaskan kakinya. Dia kemudian menurunkan diri ke lantai dan merangkak keluar dari kamar mayat dan berhasil menyembunyikan dirinya tepat sebelum Ivan kembali. Tak lama setelah itu, kedua mbalelo itu akhirnya mengetahui bahwa Anna sudah kabur dan mulai panik. Mereka kemudian bergegas ke berbagai arah untuk mencarinya. Di sisi lain, Anna sedang melangkah ke arah lift. Namun tiba-tiba Ivan datang menangkapnya, menariknya kembali ke kamar mayat. Dia kemudian memutuskan untuk mencekiknya dengan spray yang sudah diikat, memastikan tidak ada tanda yang terlihat tersisa di tubuh Anna. Pau agak skeptis tentang hal itu, karena pada titik ini dia mulai merasa kasihan pada Anna. Namun demikian, ketika Ivan tetap bersikeras, Pau pun mau tidak mau ikut mencekik Anna juga. Anna yang malang pun akhirnya terdiam dan tampaknya mati. Setelah itu, mereka berdua mengangkatnya kembali ke kasur jenazah dan melanjutkan untuk memasukkan tubuh Harvey ke dalam tong kosong, tong sampah. Di adegan berikutnya, Pau membersihkan dan membalut tubuh Anna dengan kain putih untuk memastikan semua lukanya tertutup. Dia kemudian menyelaraskannya dengan mayat lainnya, membuatnya tampak tidak ada yang pernah menyentuhnya. Setelah itu, saat Pau mengumpulkan barang-barang dan menunggu Ivan, dia tiba-tiba mendengar Anna terbatuk. Pau dengan tenang mendekatinya dan menyuruhnya untuk berpura-pura mati.
Hal ini mengungkapkan bahwa Pau tidak benar-benar mencekik Anna dan memutuskan untuk membiarkannya hidup. Ivan pun tiba dan menyuruh Pau untuk segera menutupi Anna. Dia kemudian mendekatinya, melirik dikit untuk terakhir kalinya dan pergi dari ruangan itu. Saat mereka akan memasuki lift, Ivan memeriksa dompetnya dan menyadari bahwa kartunya tertinggal di kamar mayat. Pau pun mencoba menahan dan memastikan bahwa dia akan mengambilnya keesokan hari. Tetapi Ivan bersikeras untuk mengambilnya sekarang juga. Dan pada saat dia memasuki ruangan, dia pun terkejut melihat Anna kembali hidup dan mencoba mengenakan baju rumah sakit. Hal ini kemudian membuat Ivan sangat marah pada Pau. Dan saat keduanya tengah cekcok, tiba-tiba Ivan ditusuk dari belakang oleh Anna. Tak hanya itu, Anna juga menusuk lehernya 2 kali, menyebabkan Ivan kehabisan darah dan mati. Menyaksikan tindakan mengerikan ini, Pau pun syok, menangis dan mempertanyakan mengapa Anna melakukan tindakan seperti itu. Namun, Anna yang sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Tanpa was-was, dia hanya menatap Ivan untuk beberapa saat, hingga kemudian dia berulang kali menusuk perutnya dan membuatnya terbunuh di tempat. Film pun berlanjut saat Anna terlihat menatap ke kejauhan. Air mata mulai mengalir dan darah berceceran di mana-mana. Dia benar-benar sudah berubah menjadi seorang psikopat. Dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dari mana duitnya?